Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Tentara Nasional Indonesia melalui Korps Angkatan Darat setidaknya memiliki 3 kecabangan utama yang nantinya akan ditempatkan prajurit baru setelah lulus dari pendidikan militer. Dalam tayangan ini, khusus akan membahas mengenai daftar kecabangan pertama di TNI Angkatan Darat, yakni Satuan Tempur. Satuan Tempur TNI Angkatan Darat sendiri terdiri dari 4 satuan tempur, dan kali ini kita akan lebih dekat dengan 4 satuan tempur TNI Angkatan Darat tersebut bila dilihat dari cara pemakaian dan warna baret yang digunakan. Selamat menyaksikan. Satuan Tempur TNI Angkatan Darat yang pertama adalah infanteri atau yang dikenal dengan singkatan INF. Satuan Tempur Infanteri merupakan pasukan pejalan kaki. Pasukan infanteri juga menjadi pasukan dengan jumlah pasukan terbesar di TNI Angkatan Darat. Satuan yang tergabung dalam infanteri antara lain adalah Kostrad dan Kopassus. Satuan infanteri bisa dilihat dari cara penggunaan baretnya yang berwarna hijau. Hanya saja, untuk prajurit Kopassus, baret yang dipakai berwarna merah. Infanteri juga berada di bawah kesenjataan infanteri atau Pusenif, dan pangkat tertinggi dalam satuan infanteri dipegang oleh seorang komandan berpangkat mayor jenderal. Satuan Tempur Infanteri merupakan pasukan tempur darat utama yang dilengkapi dengan persenjataan ringan. Mereka dilatih dan dipersiapkan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat. Pada era modern sekarang ini, sebagian infanteri kini menggunakan bagian organik dari kesatuan lapis baja atau kesatuan mobil udara. Namun, apabila terlibat dalam pertempuran baik dalam keadaan menyerang maupun bertahan, mereka bertempur di luar kendaraan sebagai pasukan pejalan kaki. Walaupun Indonesia adalah negara kepulauan, sebagian besar Tentara Nasional Indonesia terdiri dari pasukan infanteri. Hal ini terjadi karena pengadaan pasukan infanteri adalah hal yang paling mudah dan murah. Infanteri sendiri adalah korps yang terbesar dan menjadi tulang punggung di TNI Angkatan Darat. Di TNI Angkatan Darat sendiri, saat ini kurang lebih memiliki 100 batalion infanteri atau yang sering disebut juga sebagai Yonif. Dan setiap tanggal 15 Desember, dalam lingkungan TNI Angkatan Darat akan diadakan peringatan Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat atau yang dulu biasa disebut sebagai Hari Infanteri TNI Angkatan Darat. Selain batalion infanteri yang berada di bawah komando TNI Angkatan Darat, masih terdapat juga 10 batalion infanteri marinir yang berada di bawah komando Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Satuan Tempur TNI Angkatan Darat yang kedua adalah kavaleri atau yang biasa disingkat dengan KAF. Satuan dari pasukan kavaleri bisa dibedakan dari baretnya yang berwarna hitam. Pasukan kavaleri berada di bawah pusat kesenjataan kavaleri atau Pusenkaf yang dipimpin oleh seorang komandan berpangkat brigadir jenderal. Pasukan kavaleri pada awalnya mengacu kepada pasukan berkuda khusus. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kavaleri bertempur dengan menggunakan kendaraan lapis baja atau tank. Pada zaman modern sekarang ini, fungsi kavaleri mulai berkurang, terutama jika dibandingkan dengan Perang Dunia Kedua. Pada saat ini, mulai banyak digunakan helikopter serang dengan fungsi kavaleri yang memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan tank atau IFV. Hal ini dikarenakan tank lebih rawan dari serangan musuh, seperti infanteri yang bisa menghancurkan tank dengan dibekali senjata anti-tank. Namun, di era modern, tank tetap penting dalam masa perang, terutama untuk memberikan efek kejut maupun perlindungan. Dalam formasi militer, tank diikuti oleh barisan infanteri yang menjaganya. Contoh dari kombinasi antara tank dan infanteri tank yang baik bisa menghasilkan serangan yang mematikan.
Pasukan kavaleri juga merupakan pasukan yang mampu bergerak dengan cepat dan juga berfungsi sebagai pendobrak atau pembuka jalan bagi pasukan infanteri. Satuan tempur TNI Angkatan Darat yang ketiga adalah artileri medan atau yang lebih dikenal dengan singkatan ARM. Artileri medan berada di bawah pimpinan seorang brigadir jenderal. Satuan artileri medan memiliki fungsi utama sebagai bantuan tempur darat dalam membantu pasukan infanteri. Satuan tempur artileri medan merupakan satuan yang mengoperasikan senjata berat. Pasukan ini menggunakan baret berwarna coklat. Satuan tempur artileri medan atau yang biasa disingkat juga dengan sebutan Armet menggunakan meriam sebagai bantuan tembakan jarak jauh dan perusakan wilayah musuh secara luas. Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal TNI Dwi Jati Utomo, SIP MTR Han. Sedangkan Komandan Pusat Pendidikan Artileri Medan saat ini juga dijabat oleh Kolonel Artileri Medan Purbo Prastowo. Satuan tempur TNI Angkatan Darat yang keempat, yakni Artileri Pertahanan Udara atau yang lebih dikenal dengan singkatan ARH. Sama seperti artileri medan, artileri pertahanan udara juga menggunakan baret berwarna coklat sebagai penanda pasukan. Pasukan artileri pertahanan udara merupakan pasukan anti serangan udara yang berfungsi sebagai penangkis serangan udara dan membantu mengamankan pasukan darat. Artileri pertahanan udara yang juga biasa disebut sebagai Arhanut ini berada di bawah Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara yang dipimpin oleh Komandan berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Peperangan anti pesawat atau pertahanan udara didefinisikan oleh NATO sebagai semua tindakan yang dirancang untuk membatalkan atau mengurangi efektivitas aksi udara musuh. Pertahanan udara dapat digunakan untuk melindungi angkatan laut, darat, dan udara di lokasi manapun. Namun, bagi sebagian besar negara, upaya utama cenderung menjadi pertahanan tanah air. Selanjutnya, dari 4 satuan tempur TNI Angkatan Darat tersebut, kita bisa melihat tata cara pemakaian baret itu sendiri. Arah miring baret menandakan tugas yang dimilikinya. Jika arah baret miring ke kiri dengan lambang berada di kanan, itu menandakan bahwa pasukan mempunyai tugas pengamanan, keamanan, dan penegakan hukum. Dan sebaliknya, jika baret yang digunakan oleh prajurit dimiringkan ke arah kanan dengan lambang berada di kiri, itu menandakan bahwa pasukan dalam keadaan siap bertempur. Itulah 4 satuan tempur milik TNI Angkatan Darat yang bisa kita bedakan lewat warna dan cara pemakaian baret yang digunakan oleh prajurit TNI Angkatan Darat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys.